Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati. This is a good news for you. Shalom Bethlehemers, masih dalam bulan Youth di GSJ Bethlehem dengan tema besar Get Closer. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang penting banget dalam perjalanan iman kita, yaitu Get Closer to Community. Karena lewat komunitas, Tuhan membentuk karakter kita, menuguhkan iman kita, dan menunjukkan kasih-Nya lewat kebersamaan dengan orang-orang yang seiman. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang anak muda yang menemukan bahwa komunitas bukan hanya sebagai tempat untuk berkumpul, tetapi juga menjadi tempat di mana ia bertumbuh, dikuatkan, dan menemukan keluarga rohani. Mari kita dengarkan kesaksian berikut ini. Hai, namaku Sharon. Aku orang Jakarta yang kuliah di Bogor dan memilih untuk bergereja di GSJ Bethlehem sejak 3 tahun yang lalu. Beberapa bulan pertama, aku pergi dan pulang gereja sendirian. Cuma datang ke gereja sesekali, dengerin khotbah, terus pulang. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk melakukan volunteer di gereja. Ketika sesi perkenalan, ada yang bertanya, "Sharon, kamu dari live apa?" Dengan polosnya aku jawab, "Live apaan kok?" Disitulah aku mulai diperkenalkan pada komunitas yang disebut Live, dan bergabung ke Christ on Duty atau Live COD. Jujur, aku orang yang gak pedean, apalagi untuk bergaul dengan banyak orang sekaligus. Ada rasa takut, tidak diterima, takut berbeda sendiri, takut dianggap aneh, dan lain-lain. Ketakutan-ketakutan itu justru membebankan diriku sendiri. Aku selalu menganggap diriku asing di live, seperti orang baru yang tiba-tiba ikut mendengarkan pergumulan hidup pribadi melalui ups and downs orang-orang. Hingga pada saat live bonding, saat pertama kali bertemu secara offline, aku merasakan kehangatan dari teman-teman live. I feel like I'm welcomed home. Di saat itu, aku baru menyadari kalau ternyata selama ini mereka tuh peduli sama aku. Mereka mau cerita ups and downs karena mereka saling percaya. Dan yang tidak kalah penting, mereka ingin bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Sejak saat itu, aku semakin rutin untuk mengikuti live. Aku merasa sangat terbantu ketika aku sedang lemah atau menghadapi pergumulan. Puji Tuhannya, aku diberkati untuk memiliki live leader yang mungkin tidak sempurna, tapi selalu ingin belajar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak live-nya. Selain itu, aku diberi kesempatan untuk tidak hanya menerima berkat di live, tapi juga menjadi berkat, seperti mendoakan teman dan sharing firman Tuhan untuk pertama kalinya. Sekarang, aku udah gak sendirian lagi, karena aku memiliki keluarga baru di dalam Kristus yang saling mengajar, menjaga, dan menguatkan. Perjalanan pertumbuhan rohani aku tentunya masih panjang, tapi aku sadar aku gak akan ada di sini jika bukan karena live group aku. Thank you buat Ko Johan, Cigewi, dan semua teman-teman live COD. Love you all and God bless you. Dari kesaksian Sharon, kita diingatkan bahwa Tuhan seringkali bekerja lewat komunitas untuk menguatkan dan menolong kita berjalan dalam kasih-Nya. Seperti dalam firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kita semua butuh komunitas, tempat untuk bertumbuh, saling menolong, dan belajar berjalan bersama Tuhan. Jadi jangan jalan sendiri, temukan live groupmu, dan alami bagaimana Tuhan bekerja melalui kebersamaan itu. Demikianlah episode The Good News untuk minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.